Jadi semacam parameter yang dibaca publik paralel dengan upaya untuk mengontrol kerusakan lingkungan. Artinya bukan langsung attack di situ, tapi memperlihatkan bahwa ini yang ingin kita lakukan oleh karena kita ingin mencapai stunting 0%, karena kita ingin meningkatkan IQ 200%, karena kita ingin daya beli kuat, maka rakyat dengan sendirinya menghubungkan dengan kerusakan lingkungan. Ketika kita melakukan penelitian ternyata yang menggunakan gadget itu paling banyak Gen Z. Dan ketika kita mau melakukan suatu diskusi yang diskusinya bisa booming, itu bisa melakukannya dengan teman-teman Gen Z ini. Ini satu hal yang mudah dilihat, yang begitu barukan orang-orang langsung relate. Tapi lagi-lagi ternyata pemerintah kebijakannya merugikan karena tadi dibatasi segala macam. Dan itu yang perlu kita ubah lagi nih strateginya nih. Pasal 66 itu, setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat digugat secara pidana maupun perdata. Karena kita dijamin undang-undang, jadi nggak usah takut gitu kan. Kalau kita bayangkan misalnya, karena pemerintah menganggap ini soal diplomasi dengan luar negeri kan mau nekan luar negeri juga, kan kalian juga nggak lakukan. Bu Sri Mulyani bilang begitu bahkan tuh, kalian nggak lakukan kok, kenapa halangi kita untuk eksploitasi itu. Amerika juga penyumbang emisi terbesar, kenapa masih tekan-tekan kita. Jadi nggak ada semacam prinsip bahwa yang di luar dia lakukan apa nggak dilakukan, kita Indonesia harus lakukan itu. Jadi moral imperatifnya nggak ada tuh, sehingga orang menganggap ya apa sebetulnya idenya tuh kan. Kalau betul-betul datang sebagai inner core ethics dari pemerintah, dia bilang oke, apapun kami akan tepati perjanjian-perjanjian internasional. Dan itu sebetulnya yang bisa membuat kita dihargai karena posisi etis kita. Maka negara-negara barat yang penyumbang emisi merasa oke, kalau gitu kita bantu Indonesia tuh. Tapi kalau dipakai perbandingan seolah-olah kita ngambek kan, itu juga negara barat bilang ya udahlah, lu mau ngambek lu sendiri sebetulnya berbohong kok dalam soal paradigma energi terbarukan tuh. Oke, nanti kita kembali ke situ. Saya tarik dari soal kasus tadi tuh. Jadi kalau Kalimantan Selatan kan seolah-olah seluruh problem ini ada di Kalimantan Selatan, apalagi ada beban baru di situ IKN tuh. Dan pembicaraan-pembicaraan di kalangan kampus mulai terbelah tuh. Saya 2 kali di Kalimantan Selatan dalam 1 semester ini, antara pemimpin universitas, rektorat, mahasiswa dan dosen, itu tarik-menarik tuh. Ya mahasiswa pasti pro Walhi tuh. Dosen yang sebagian yang negeri itu ya diam-diam pro Walhi, tapi nggak mau tadi frontal dengan rektorat. Karena rektorat butuh proyek dan kadang-kadang CSR kan biasanya. Iya CSR untuk membenarkan justru itu. Nah Walhi mengadopsi semangat penolakan. Sekarang problemnya adalah kalau misalnya ucapan Walhi itu mempengaruhi opini masyarakat, dengan cara apa Walhi mengatasi pesimisme masyarakat melihat proyek pemerintah yang justru di backup oleh universitas tuh? Ya. Ini kan penting ya Bang, selain yang kalau Bang Ergi tadi bilang romansa sungai kan Kalsel kan terkenal 1000 sungai kan? Iya. Kan gitu tuh ya, ini 1000 sungai apa 1000 lubang tambang, itu kalimat-kalimat narasi yang sebenarnya saya pertanyakan kepada khususnya kami di Kalsel. Oh iya, kalau 1000 sungai kok sekarang 1000 lubang tambang, berarti kesalahan siapa nih? Padahal nenek moyang kita meninggalkan 1000 sungai nih misalnya kan? Iya. Itu kalau terkait dengan bagaimana strategi kita tadi, ya artinya kan memang tugas lingkungan bukan hanya tugas Walhi atau Greenpeace ya kan, tapi tugas semua orang kan gitu tuh. Apalagi ke depan ya, ini tugas semua orang, tapi orang nuntut semacam dorongan kuat dari Walhi itu. Ya. Dan itu memerlukan konsistensi. Jadi ya, kalau tiba-tiba Walhi merasa ya memang rektornya brengsek, jadi mengucapkan brengsek aja ya nggak nyelesain masalah. Dan kan mesti ada jalan belakang itu untuk bujuk segala macam itu ya, supaya publik tahu bahwa Walhi itu sebetulnya berupaya untuk cari segala macam jalan untuk membuktikan bahwa dia adalah wakil dari civil society. Ya betul Bang, bahkan strategi kita ya pastilah kan ada yang tadi kan
hampir semua, apalagi Kalsel selain masalah rektorat atau dunia kampus akademisi tadi, Kalsel juga terkenal kota syariah, ya kan banyak haji kan, walaupun perilakunya seperti apa, tapi statusnya haji ini kan. Maka ada sisi lain bahwa kita juga berperan juga bagaimana para ulama atau tokoh agama, ya kan, agama lain juga ikut terlibat gitu loh. Jadi di kampus kita ya melakukan diskusi-diskusi, kemudian kajian-kajian, ya kan, baik terkait dengan kondisi lingkungan ke depan, karena kalau kita kaitkan dengan energi, kita ini hanya dikuras nih. Bahkan kami pernah menutup Sungai Barito loh Bang dulu. Jadi yang tongkang-tongkang batu bara lewat Sungai Barito kami stop pernah itu. Zaman SBY itu tahun 2012 kalau nggak salah itu kami stop tuh. Efeknya apa jadinya? Ya karena kalau batu bara nggak sampai ke PLTU Paiton misalnya kan? Enggak, bukan tentu efeknya ke ya, kota. Tapi kan positif. Efek itu menghasilkan public outcry nggak dari ya, rakyat? Salah satunya kemarin pada saat BBM. Iya. Itu subsidi kita kecil. Jadi BBM tuh susah Bang. Jadi satu botol itu 25 sampai 30 ribu tahun itu tuh. Jadi keadilan sumber daya alam nggak ada nih. Maka kami tutup tuh pernah Sungai Barito itu. Jadi batu bara nggak bisa keluar Kalsel. Nah kan gitu tuh. Jadi pasti tawar terhadap pemerintah pusat sebenarnya kan. Nah maka sebenarnya kemarin makanya kita dorong agar ada, ya kan, untuk mendiskusikan izin-izin yang habis tadi kan, supaya ini bukan hanya tugas Walhi gitu loh. Ya mungkin ya karena kekuatan yang luar biasa, apalagi mendekati 2024 dan lain-lain, ya mungkin agak susah muncul. Tapi ke depan ya tetap kita akan lakukan. Apakah ke depan kita akan melakukan lagi? Iya. Karena artinya perjuangan kita berhasil kok. Buktinya gugatan menang. Bahkan gugatan banjir kan, Bang Rocky atau Pak Buk juga tahu bahwa Kalsel kemarin kan 2021 kan banjir besar nih. Ya kan, bahkan saya menolak atau menyalahkan Jokowi kalau hanya menyalahkan curah hujan kan. Makanya saya bilang kalau hanya menyalahkan curah hujan dan Sungai Barito, mending Pak Jokowi nggak usah ke Kalsel, buang-buang uang aja saya bilang kan. Saya kan Pak Jokowi ngundang lah bos tambang, bos sawit misalnya kan, bos HTI, bos HPH, yuk kita dialog publik di hadapan rakyat Kalsel misalnya kan. Apa masalahnya? Dan kita menggugat masyarakat class action kemarin gugatan banjir menang kok. Kemudian kita menggugat menteri untuk mencabut izin tambang juga menang kok. Kan gitu tuh. Nah tinggal bagaimana kemenangan-kemenangan ini tidak membuat kita lalai lagi, terlena. Apalagi kasus banjir ini kasus banjir lagi Bang. Gitu loh. Bahkan rumah kemarin di belakang rumah ditambang orang runtuh, ada anak meninggal. Ya kan ada orang tua juga meninggal di lubang tambang, bukannya di Kaltim, di Kalsel karena lubang-lubang tambang menganga gitu. Coba kita jadikan Kalsel ini semacam laboratorium inti dari soal energi ini. Di dalamnya ada permainan tukar tambah antara birokrat dan pengusaha. Di situ ada kepentingan universitas yang kadangkala bisa disogok oleh negara. Di sana ada soal daya beli yang berantakan karena sumber-sumber yang digali dari situ nggak balik ke situ tuh. Sekarang kita mau coba lihat kalau kita bikin satu kita opname keadaan di Kalimantan Selatan dan kita minta Walhi lakukan pendidikan politik kurikulum. Jadi kurikulum yang teratur supaya tiba pada publik. Karena Walhi bereaksi terhadap kasus. Lebih dari itu kita ingin ada semacam upaya untuk mendahului kasus. Jadi sebelum orang tercengang-cengang dengan demo Walhi, kalangan politisi tahu bahwa Walhi sedang mengerjakan sesuatu untuk menaikkan indeks harapan hidup di Kalimantan Selatan, untuk menaikkan IQ di Kalimantan Selatan, untuk mengurangi stunting di situ. Jadi semacam parameter yang dibaca publik paralel dengan upaya untuk mengontrol kerusakan lingkungan. Artinya bukan langsung attack di situ, tapi memperlihatkan bahwa ini yang ingin kita lakukan oleh karena kita ingin mencapai stunting 0%, karena kita ingin meningkatkan IQ 200%, karena kita ingin daya beli kuat, maka rakyat dengan sendirinya menghubungkan dengan kerusakan lingkungan. Kan itu, kalau strategi itu kita... Ya, dan sebenarnya kita ada kegiatan juga Bang, namanya Walhi Go to School, Walhi Go to Kampus. Bahkan dulu pernah menjadi kurikulum tingkat SD, misalnya tingkat dasar, ya kan. Tapi kan kebijakan-kebijakan ini kan ya tadi karena bertentangan dengan PAD kan gitu nih kan kalau ini lingkungan. Kan ya sop-sop silahkan lah misalnya masalah sampah atau ya di lingkungan sekolah, tapi minimal kurikulum ini kita dorong. Ya sebenarnya ada program Walhi Go to School, Walhi Go to Kampus.
Ya, kemudian kalau terkait transisi tadi, ya sebenarnya walhi juga ada. Kita bikin mikrohidro. Ya, misalnya di Pegunungan Meratus yang potensinya di situ adalah air, ya kita bikin mikrohidro. Ya kita kan lengkap. Apalagi Kalimantan itu kan tengah-tengahnya Katulistiwa, berarti kan sumber daya surya juga berlimpah. Ya, angin, energi, air. Tapi pengalaman ini Bang, kenapa kok kami tadi dengan teman-teman Greenpeace, Jatam dan tergabung dalam Bersihkan Indonesia dan lain-lain mendorong berkeadilan tadi. Karena walaupun itu hijau tapi nggak berkeadilan, misalnya nih bikin PLTA misalnya kan, tapi bendungan ini menggusur menenggelamkan berapa desa, ya kan, tapi rakyatnya hanya cuma cukup diganti rugi, itu pun karena protes, tapi nggak memastikan setelah dapat ganti rugi karena ditenggelamkan ini mereka tetap hidup berkehidupan atau tidak. Nah itu nggak berkeadilan tuh. Itu pengalaman karena di Kalimantan Selatan atau di Kedung Ombo dan lain-lain kan di kasus juga ada PLTA Bang, Riam Kanan namanya. Itu 11 kah 12 desa itu ditenggelamkan untuk PLTA. Tapi malah masyarakat desa itu nggak dapat listrik misalnya. Tapi malah kita yang di bawah misalnya dapat listrik misalnya dari PLTA misalnya. Nah itu kan nggak berkeadilan. Jadi berkeadilan ini ya dari hulunya, dari konsep, dari perencanaan dan lain-lain sampai dalam proses akses gitu loh. Walaupun lestari, walaupun hijau, tapi dari hasil merampas, menggusur, merampas tanah rakyat atau merusak lingkungan skala luas, bahkan terkait yang hijau, kita juga nggak sepakat kalau misalnya tenaga suryanya tapi memapas ratusan atau ribuan hektar hutan misalnya untuk panel, ya. Kita juga nggak sepakat gitu. Danau. atau kenapa kok nggak di atas danau misalnya kan bendungan-bendungan ini dibangun panel surya. Oh mahal ya bikinlah. Kan negara punya LIPI, kampus punya ahli-ahli, ya kan bikinlah panel surya yang murah gitu loh. Kita lengkap kok sumber daya karena negara menguasai energi, dia menguasai dunia. Kenapa kok kita malah tergantung dari dunia lain gitu kan? Kita udah diuntungkan dengan negara kepulauan, antar pulau aja kita udah mampu kok, apa yang nggak ada di Indonesia gitu kan. Jadi energi berkeadilan ini penting bahwa selain berkelanjutan, kalau hanya baru berkelanjutan bagi mereka, orangnya tetap usahanya yang berubah misalnya kan gitu. Misalnya PTA sekarang punya anak usaha, kan mereka gitu nih. Oh sekarang bikin perusahaan listrik misalnya, kan kayak gitu-gitu aja. Jadi transisinya bukan dalam bentuk dan konsep atau realisasi dan kebijakan, ya kan? Tapi hanya bentuk transisi jenis usaha aja. Tapi penguasanya hampir sama. Nah, maka negara harus diingatkan gitu loh. Dan rakyat ya harus sadar ini bahwa ini permainan sistem kita bernegara dan kebijakan energi ini penting. Maka pendidikan politik kayak tadi kan, pendidikan anak-anak masih jangan hanya main game lah kan. Ya sejam 2 jam lah, habis itu ayo kita diskusi misalnya kan, ini harus diasah otaknya gitu kan. Kalau enggak ya kasihkan dengan gadget ini juga rawan. Maka generasi kita ini yang rawan juga Bang gitu loh maksud saya. Jadi selain kurikulum, nah kan kurikulum itu maksud saya kan ini ada sosial media. Iya. Dan daripada orang namanya generasi berbaring generasi rebahan itu dia rebahan ada jempolan. Iya. Ada jempolan. Tapi kadang-kadang kita sekedar sinis pada mereka. Kan mereka nggak lihat semacam kegembiraan kalau ikut dalam aktivitas walhi itu. Dianggap wah ini aktivisnya berantakan semua tuh. Sementara mereka menganggap perjuangan ide itu kadang-kala kalau di jalan kurang efektif gitu. Karena bentrokan. Jadi semacam soft campaign atau smart campaign yang orang melihat bahwa kita memanfaatkan energi milenial melalui sosial media tadi itu supaya kaum berbahan itu juga satu waktu dia akan bangkit. Ini yang saya nggak lihat koneksi itu tuh. Jadi artinya model kemarahan itu masih model konvensional gitu. Padahal milenial dia punya cara lain. Jadi kemarahan digital misalnya kan, bukan kemarahan yang konvensional seperti yang diperlihatkan sekarang. Nah, dalam praktek bisa di-searching Bang beberapa tahun terakhir kan. Ya. Aksi-aksi kita terkait Meratus, menolak tambang dan itu hampir semua elemen ya, termasuk budayawan Bang. Selain tokoh ulama kita gelar doa istiqosah juga Bang. Ya kan 1000 surat untuk presiden, ya juga ya kan. Hampir bahkan kampus bikin diskusi bahkan termasuk jurnalis aksi. Termasuk menolak Omnibus Law, cek aja Bang, di searching aja. Itu Kalsel yang menolak Omnibus Law Bang. Ya, baik DPR-nya, wakil gubernur gitu kan. Betul, itu yang saya sebut itu konvensional. Bagi milenial itu konvensional tuh. Tapi kok kenapa nggak punya pengaruh gitu? Ya itu yang saya tanya. Ada apa? Kan gitu nih.
ada apa ini? Artinya kan perjuangan kita tadi mana tadi, walaupun kita menang, ya kan, banyak kemenangan-kemenangan ini, oh ternyata masih panjang nih. Ada kekuatan yang lebih besar nih, ya kan gitu tuh. Maka minimal kita di daerah tetap menjaga kewarasan tadi, gitu loh, kan gitu tuh. Oke, soal kewarasan. Sekarang saya coba kulik-kulik dikit ya. Bahwa Walhi betul, tapi dalam beberapa hal dianggap bahwa Walhi itu punya perwakilan di istana. Beberapa tokoh LSM ada di situ. Dan orang anggap iya seniornya justru kooperatif dengan kebijakan pembangunan yang kotor sebetulnya itu. Lalu dianggap bahwa itu dia juga akhirnya akan tunduk pada kepentingan senior di istana tuh. Oh, kita nggak Isunya gitu, begitu. Bang. Kan isu kan. Yes, Apalagi dan Wahyu ini ya, kan 15 Oktober ini berumur 42 tahun ya, Bang. Ya kan? Kalau terkait dengan karir dan lain-lain itu lain soal. Tapi kalau terkait Wahyu sendiri itu ini bukan soal karya. Nah, tapi ini soal watak institusi itu. oh, tapi nggak akan bisa mempengaruhi Wahyu. Cek aja, tetap aja saya menggugat ya. Ya, itu kan gitu, walaupun ada bukan soal itu, soal persepsi milenial bahwa itu sebetulnya bukan satu nafas dengan seniornya. Itu yang maksud saya. Jangan jadi soal karena Wahyu ini punya ADRT atau statuta. Punya bukan gini. Bukan nggak jadi soal. Ini cara berpikir milenial begitu karena mereka melihat kok jejak digitalnya berbeda ya. Yang diucapkan senior kadang-kala pro pemerintah atau siksak, sementara di akar rumput itu betul-betul radikal tuh. Ya artinya kan itulah. Nah belakang milenial kan saya bilang tadi bukan jangan hanya tapi ayo kita diskusi. Ya kan jangan hanya opini. Kalau perlu tanyakan langsung gitu. Misalnya saya nanya, jangan nanyanya lain orang Walhi atau lain orang Greenpeace. Ya kan salah jawaban. Oke. Kan gitu. Maka saya mohon kalau memang ada apa-apa ya terkait Greenpeace atau misal Walhi, tanya kepada orang Walhinya. Jangan tanya kepada orang bukan Walhi atau bukan orang Greenpeace yang nggak akan ketemu gitu loh. Bisa yang seharusnya garamnya 1 sendok bisa jadi asin gitu kan atau tambah lombok lagi biar tambah pedes gitu kan. Jadi artinya milenial ya saya yakin lah karena sekarang dunia kan gadget kan informasi cepat nih kan. Ya kita juga apalagi teman-teman generasi sekarang juga ditunjang dengan pengetahuan dan lain-lain. Ya yuk silakan. Walhi ada di 27 provinsi. Ya kan? Bahkan kantornya di 28 termasuk karena nasional kan Jakarta ada 2 kantor kan gitu. Silakan datang ke kantor Walhi. Ayo kita diskusi. Karena Walhi rumah gerakan. Kalau Walhi Kasar 24 jam. Silahkan. Masa saya kayak gitu. Jadi untuk menjawab persepsi tadi, nama kesempatan ini, atau nanti Bang RG ketemu generasi atau kader Bang RG, silahkan datang ke Walhi. Jadi tanya langsung. Ya kan? Ayo kita diskusi apa. Yang jelas kalau secara organisasi, senior entah kemana, yang punya hak adalah anggota. Ya kan kalau dia tidak anggota dia punya hak walaupun tapi itu terlalu teknis kan publik nggak mau tahu itu publik hanya ingin tahu Walhi ini gerakan lingkungan apa namanya pembaruan agraria juga sama juga sebetulnya organisasi lain iya tapi paradigmanya sama jadi paradigma satu paket pikiran yang orang intim kok terbelah ya nanti kita bilang ya kan mereka masuk istana segala macam tuh yang ahli-ahli agraria yang tadinya juga pro lingkungan tapi juga akhirnya menjadi pembenar perampok-perampok tanah di daerah kan juga konsultannya yang kami masih aktif ya masih berjuang kan gitu kan singkatnya gitu misalnya kalau dijelaskan detail terkait hak kewajiban misalnya kan atau ADRT ya kan itu sudah internal tapi itulah Walhi gitu loh walaupun ada di mana walaupun sudah senior tidak bisa mempengaruhi organisasi gitu karena keputusannya kolektif apalagi kalau generasi milenial tahu organisasi pasti ada keputusan yang harus dibawa ke kolektif keputusan anggota. Jadi milenial bedain antara Walhi yang radikal dan Walhi yang kolonial itu yang ada yang berusaha mengeksploitasi senioritas itu. Ke Adila tuh hal yang sama kan ditangkap kan orang anggap jadi anggota Greenpeace itu bangga itu dan merasa bahwa kita sedang menyumbang pada ibu bumi. Milenial menganggap begitu tuh. Jadi bagi milenial, itu kan semua orang sekarang bicara tentang environment tuh. Dan ingin lihat ada produk-produk yang langsung bisa dia tahu bahwa ini adalah cara melindungi bumi itu. Jadi kampanye yang langsung pada merchandise, misalnya begitu kan. Kita lagi bicara tentang transisi energi itu. Orang lebih mudah untuk paham bahwa bahan ini, saya satu waktu beli outdoor devices di luar
Dan si tokonya terangkan ke saya bahwa tas ini dihasilkan oleh 2 botol mineral plastik itu. Jadi saya langsung tune in, oh iya ya. Jadi tas itu setiap kali saya lihat, oh ini dibuat dari plastik gitu. Nah itu yang saya anggap kalau kita mau menerangkan transisi energi, dengan cara itu kita tahu bahwa ada kesempatan bagi milenial untuk berkreasi langsung membantu transisi energi itu. Iya, sebetulnya kita juga sedang mencari-cari nih Pak Rocky. Apa sih sedang mencari-cari? maksudnya yang bisa ketika orang kita bicara transisi energi dan orang tuh bisa menghubungkan dengan suatu produk atau apa gitu kan. Nah kemarin sih memang kalau misalkan dari kita melihat kalau milenial itu kan mungkin udah umurnya di atas 25 ya sekarang ya mungkin itu, dan sudah berpendapatan gitu kan ya. Nah kemarin sih yang baru kita baru kita eksplor gitu adalah bagaimana membahasakan transisi energi ini adalah dengan menggunakan solar panel itu. Tapi memang kita akui solar panel itu memang masih mahal gitu kan. Nah itu juga kenapa masih mahalnya itu juga perlu kita tanyakan kepada PLN tadi, karena banyak sekali sebenarnya udah ada peraturan-peraturan dari pemerintah untuk memudahkan sebenarnya untuk memasang solar panel ini, tapi juga dari PLN misalkan membatasi kapasitas pemasangan cuma 10-15% daripada kapasitas terpasang gitu kan. Nah itu yang sebenarnya membuat kenapa solar panel ini mahal. Padahal kalau misalkan kita ingin menghubungkan transisi energi ini dengan solar panel, ini sangat bagus karena itu juga bisa dihubungkan dengan demokratisasi energi. Jadi bagaimana ya orang-orang termasuk milenial misalkan yang menggunakan solar panel tadi, dia mempunyai hak untuk memproduksi energinya sendiri gitu. Selama ini kita selalu mengambil energi-energi yang dimonopoli oleh PLN, tetapi kita dengan solar panel itu kita bisa memproduksi energi kita sendiri, tidak tergantung pada jaringan PLN gitu kan. Nah sebenarnya itu sih yang lagi kita coba bahasakan. Tapi tadi balik lagi kepada yang kata Cakis, ayo kita berdiskusi. Nah itu juga yang lagi kita lakukan Pak Rocky. Jadi memang kalau kita di lihat level apa itu? Level kampus atau level komunitas? Iya, nah iya jadi kalau misalkan dari Greenpeace sendiri, kalau milenial kan udah agak tua, jadi kita sekarang ke Gen Z sih, ke Gen Z. Milenial aja tua, gimana gue? Gen Z. Jadi lebih ke Gen Z karena kemarin juga kita melakukan ketika kita melakukan penelitian ternyata yang menggunakan gadget itu paling banyak Gen Z. Dan ketika kita mau melakukan suatu diskusi yang diskusinya bisa booming itu bisa melakukannya dengan teman-teman Gen Z ini. Nah jadi tadi kita melakukan seperti kata Mas Bondan, offline dan online. Online kita pergunakan media digital kita, sosial media kita untuk melakukan diskusi itu di sosial media kita. Jadi memang selama ini kita akui kadang-kadang kita itu melakukan posting yang satu arah. Kita nggak membuka ruang diskusi untuk teman-teman Gen Z ataupun milenial ini, dan ini harus kita ubah sebetulnya di baik itu di Greenpeace ataupun mungkin di organisasi lingkungan yang lainnya. Kita buka, jangan takut orang berpendapat yang berbeda kepada kita, karena anak-anak Gen Z ini ternyata nggak suka diajarin, nggak suka dicekokin. Jadi harus buka ruang diskusi itu. Begitu juga dengan offline, kita banyak melakukan di kampus-kampus gitu ya, di komunitas-komunitas itu bagaimana kita berdiskusi tadi. Apakah tadi kita banyak sekali mendapat masukan kayak nggak bisa Kak, solar panel tuh mahal gitu. Nah dari situ kita juga bisa bahasanya untuk transisi energi kita terus eksplor sih Pak gitu kalau di Greenpeace sendiri. Oke, coba kita uji satu semacam contoh aja di dunia sekarang. Anak-anak milenial itu saling buka sosial media untuk saling menawarkan produk gitu kan, dan tukar tambah, dia nggak beli kan. Misalnya anak di London dia tahu bahwa anak-anak di Indonesia lagi doyan merek tertentu tuh. Terus anak London bilang, kami punya nih, kami kumpulkan dan kami udah nggak perlu lagi, kami kirim ya, terus tukar dengan batik Indonesia kan. Kan itu cuma soal biaya kirim aja kan. Jadi dengan cara itu mengurangi pabrik-pabrik fashion ini sebetulnya kan. Jadi itu kan membuat milenial percaya bahwa mereka bisa atasi sendiri sebetulnya. Nah itu fasilitas macam itu yang kayak tadi dikampanyekan, lalu langsung dikasih contoh aja kan bahwa ini yang disebut nggak harus secara teknis, oh ini transisi energi, energy security, kedaulatan. Dia langsung lihat tuh bahwa dengan tuker tambah itu terjadi penghematan energi itu untuk memproduksi segala macam. Nanti dikasih statistik kan, setiap kali tukar menukar
baju, barter. sekian batu bara kita kurangi. Iya. Setiap kali kita buka email, sekian pohon Iya. kita simpan itu. Iya. Itu ini proposal yang pasti teman-teman pikirkan. Bonda coba. Pelaku-pelaku perusakan lingkungan, supaya satu, ekspos perusakan lingkungan siapa pelaku. Iya, pelakunya, dan pasti karena sudah ada pelakunya, pasti itu kan dilindungi oleh kebijakan. Bagaimana kita mengkampanyekan agar kebijakan itu juga berubah agar bisa melindungi lingkungan. Dan kampanye yang kita lakukan tuh kalau dicek ya Greenpeace tuh masih dalam uji coba. Maksudnya dalam uji coba adalah kita melakukan banyak hal. Banyak hal dalam mengkampanyekan, mengkomunikasikan. Kalau tadi Dila bilang, ternyata kita temukan sekarang harus ada komunikasi dua arah. Jadi nggak hanya satu, tapi juga Dika bisa berkomentar apa sih yang terjadi gitu. Memang dalam hal saat ini, kekinian, generasi muda, Gen Z terutama, dan sebagian milenial juga, ketika berkampanye mereka kan lebih mudah ketika ada barangnya di depan, ada contohnya, yang bisa dia lihat. Contoh, ini kampanye polusi udara gitu ya. Kita dalam awal-awal kampanye polusi udara, dalam tanda kutip pasti menemukan kesulitan, karena polusi, terus apa yang gue bisa lakukan? Beda dengan kampanye plastik, oke plastik, berarti gue bisa kurangi dengan pakai tumbler, seperti itu. Dan apalagi ketika kita kampanye polusi dan ujungnya kita bilang mau menggugat pemerintah, itu banyak yang step back. Tapi ketika kita bilang polusi, tapi ini bisa berdampak kepada kesehatan anak Anda, kesehatan Anda, itu langsung mulai pada pelan-pelan, oh iya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita lakukan artinya ada mungkin kepentingan yang terganggu, terusik satu, kemudian ada yang dia bisa melakukan banyak hal dengan sendiri untuk merubah itu, dan mungkin di ujungnya akan berubah tanpa sadar, itu akan menekan pemerintah untuk berubah kebijakannya. Jadi sosial media yang kita lakukan saat ini, kampanye online offline, itu lebih mengutamakan itu, banyak hal itu. Dan memang seolah kayak kok Greenpeace berubah-ubah nih ya. Kadang-kadang kampanye di sosial medianya itu kok bahasanya serius, kadang-kadang bahasanya agak alay, bahasanya agak Gen Z. Nah itu lebih mengakomodir follower kita yang membanyak irisan itu. Iya. Ada yang Gen Z juga, ada milenial juga, ada yang bahkan di atasnya. Bahkan juga ada yang beberapa follower yang lebih penting apa yang bisa saya sumbangkan untuk berubah sesuatu misalnya. Dalam bentuk sumbangan misalnya kayak gitu. Itu kita akomodir. Jadi bahasa itu memang challenge, tapi itu yang kita lakukan. Ujungnya pasti melindungi lingkungan, dan pastinya harapannya pemerintah juga konsisten ya. Satu hal tadi Dila bilang, ini kita berkampanye soal energi terbarukan dengan pakai solar panel, ini satu hal yang mudah dilihat. Energi terbarukan, solar panel langsung relate. Tapi lagi-lagi ternyata pemerintah kebijakannya merugikan, karena tadi dibatasi segala macam. Dan itu yang perlu kita ubah lagi nih strateginya nih. Dan itu terus berkembang, evolve. Dan lagi-lagi kampanye Greenpeace ini memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah, dan ujungnya pasti perubahan kebijakan dan melindungi lingkungan sih. Ya itu proyek yang beradab. Dan saya ngajar environmental ethics, saya ngajar filsafat lingkungan. Saya bisa bedakan antara ngajar di kelas dan ngajar di ruang terbuka tuh. Ya. Ini udah 2 kali saya diminta ngajar di atas gunung tuh. Terakhir saya di Mataram kemarin. Jadi ada satu kelompok diskusi di Universitas Mataram, UNRAM itu yang memberi nama Meta Yuridika. Jadi anak-anak mahasiswa hukum, dosen hukum, tapi mereka menganggap bahwa yuridika itu terlalu teknis, maka ada meta di atasnya yang mengawasi yuridika termasuk hukum lingkungan. Jadi saya kasih kuliah di atas gunung, dan ini ada kita bisa lihat danau, itu pembicaraannya jadi sangat intensif. Jadi biasanya saya kasih kuliah ya setengah jam orang udah pusing karena mesti konsep filosofi yang rumit-rumit kan. Tapi begitu di alam terbuka diskusinya betul-betul ngalir. Nah, itu saya merasakan bahwa memang ada kebutuhan untuk langsung melihat efeknya itu. Dan kekompakan juga karena naik gunung kan orang jadi kompak kan. Tiba-tiba bergerombol. Saya mesti kasih kuliah 14 menit itu sampai 2,5 jam tuh. Itu ngalir terus. Jadi ada nikmatnya tuh. Kalau saya terangin apa itu sungai, seringkali susah. Saya bilang di belakang kita ada sungai. Orang bilang mana sungainya? Itu pohon. Oh, pohon itu ada sungai karena ada kapiler di situ di mana air ditarik ke atas untuk di fotosintesis, klorofil
lalu berubah jadi embun itu. Kan dia langsung lihat dalam satu geopark yang betul-betul itu di kaki Gunung Rinjani kan, jadi savananya terlihat. Jadi keindahan itu membuat milenial merasa bahwa melibatkan diri dalam aktivitas lingkungan itu produktif juga untuk menyehatkan pikiran dan lancar berbicara. Nah, akibatnya saya diundang sekarang banyak kampus untuk kasih kuliah di atas gunung itu, dan itu Pak milenial. Ini sekedar upaya kita untuk memperlihatkan ada alternatif kurikulum tuh. Tapi tentu nanti dosen-dosen yang lain merasa bahwa itu bukan kuliah tuh. Karena kuliah artinya di kelas isi absen. Ngapain isi absen? Kalau orang dibebaskan untuk dalam soal lingkungan misalnya, ya udahlah. Biar aja orang cari kuliah di mana-mana kan, di tempat apapun itu. Nah, ini sebetulnya bisa jadi program misalnya ya Walhi dan Greenpeace secara rutin itu lakukan kuliah di atas gunung itu. Saya bantu untuk kasih kuliah di situ. Itu efek viralnya di situ. Nggak boleh semua karena begitu ada model di situ, orang terpaksa nonton. Milenial nonton keindahan alam dan keindahan berpikir. Karena yang beginian mungkin dia bosan lihatnya kan, tapi kadang-kadang hal itu sangat berguna tuh. Jadi ini kita udah bicara hampir 1 jam, dan masih banyak ide, tapi kita coba bikin semacam kesimpulan kecil tuh dari segi lokal gitu, kemarahan publik seperti apa sebetulnya, karena wilayah ini wilayah yang kadangkala harus diasuh secara politis sebetulnya tuh kan, isu lingkungan isu yang politis, tapi orang takut masuk ke dalam hal yang sifatnya politis, padahal semua hal adalah politis gitu. Nah, Walhi coba kasih kita keyakinan bahwa yang politis ini berguna untuk masa depan itu. Karena kita negara hukum ya Bang, ya pasti produk hukum adalah produk politik ya kan. Tapi artinya apa yang dilakukan Walhi, Greenpeace dan kawan-kawan lingkungan juga selain memang perintah agama, perintah Tuhan. Ini perintah. Karena ini Maulid Nabi nih Bang hari ini ya. Kan rahmatan lil alamin kan. Kan gitu, apalagi di Kalsel ya terkenal kota syariahnya. Kemudian di Undang-Undang Lingkungan Hidup juga jelas bahwa setiap orang, pasal 66 itu, setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat digugat secara pidana maupun perdata. Karena kita dijamin undang-undang, jadi nggak usah takut gitu kan. Jadi artinya agama, Tuhan maupun undang-undang negara kita tuh menjamin kok. Ini nah, itu kan gitu tuh. Bunyinya bagaimana ini? Menarik. Iya, di pasal 66 itu Pak. Setiap orang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Itu pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Bahkan kalau di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu kan setiap pelaku kejahatan dia nggak menggugat, dia langsung ya karena ini kontradiktif. Makanya sekarang kan perdebatan nih terkait pasal ya Bang. Karena Undang-Undang Cilaka ini selain royalti 0%, kan ada nih pasal 162. Setiap orang yang mengganggu atau merintangi izin usaha pertambangan dari izin usaha IPK dan lain-lain lah kan, itu dipidana. Ini bertentangan nih. Kan gitu tuh. Jadi bertentangan, kuat yang mana nih? Kan gitu, tinggal kepentingan aja, tapi nggak usah khawatir. Karena memperjuangkan lingkungan itu bukan hanya kita, tapi sampai anak cucu. Kan gitu, dampak lingkungan itu juga sampai ke anak cucu. Makanya saya bilang tadi dengan Abang, kita diskusi tadi bahwa sistem peradilan hukum negara kita pun tidak mampu menjawab persoalan. Makanya saya mendesak nih. Yang pertama, negara saya membentuk komisi khusus kejahatan lingkungan sumber daya alam. Kemudian membentuk peradilan khusus kejahatan lingkungan sumber daya alam. Itu penting ini. Masa kalau ini tidak dilakukan, ya kayak gini nih. Ya kan, masa kalau perdata, mereka dicabut bikin baru lagi. Atau mereka didenda misalnya kan, mereka banyak uang. Bahkan kalau denda pun uangnya nggak bisa untuk memulihkan lingkungan yang rusak gitu loh. Maka sistem peradilan khusus kejahatan lingkungan harus ada nih. Tipikor kan ada sudah Bang. Tindak pidana korupsi kan sudah ada nih khusus nih kan. Dan hakim-hakimnya mesti diambil dari Walhi, dari Greenpeace. Kan, tapi ini pun kan bisa hakim ad hoc yang nggak harus SH. Betul. Tapi penting juga Bang, masa pas nanti diakomodir negara, yang menguasai juga oligarki atau oligarkol juga rawan. Maka orang-orang yang memang peduli terhadap lingkungan, ini para yang sudah meninggal duluan protes nih gara-gara kita menjaga lingkungan, kiamat lambat kan gitu. Kita ini sebenarnya kan menunda-nunda kiamat gitu. Saya ambil aja poin. Nah, jadi itu Bang. Jadi jangan takut lah. Ya kan? Artinya kita pun secara agama, kepercayaan kita dan undang-undang para pejuang lingkungan itu dijamin. Ya kan? Itu. Dan yang kita lakukan ini juga untuk anak cucu, bukan hanya kita sekarang. Ini itu sih Bang. Dan kalau transisi energi yang berkeadilan, berkelanjutan tadi langsung praktek aja. Misalnya nih, setiap
bikin kantor baru, pemerintah memberi contoh. Atau mulai sekarang semua kantor PLN panel surya, menggunakan mikrohidro misalnya. Atau turbin celup. Sekarang ada bang, satu turbin bisa untuk 2 rumah misalnya. Jadi pemerintah memberi contoh kalau memang komitmennya adalah untuk energi terbarukan. Ya, bagus lagi untuk berkeadilan tadi. Dan pastikan bahwa energi ini adalah hak dasar rakyat, maka negara juga harus membuktikan bahwa apa yang dilakukan adalah untuk rakyat. Ini itu dari saya bang. Dan tetap semangat, jangan takut dan malu untuk berbuat baik. Dan sangat terakhir buktikan bahwa negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor, apalagi Negara Kepolisian Republik Investor. Terima kasih bang. Pada akhirnya Walhi telah berucap. Das spoke Walhi. Deal. Ya, harus saya klik aja bang, terima kasih ya. Mungkin tadi udah lengkap. Dulu saya bilang Das spoke Walhi, dulu ada Nietzsche bilang Das spoke Zarathustra. Zarathustra dari atas gunung terus melihat kekacauan lalu dia berkhotbah dari situ. Oke, Dila. Iya, tadi kan udah lengkap ya dari Cak Kis bagaimana itu semuanya harus terjadi. Dan mungkin menyambung aja tadi bahwa produk hukum adalah produk politik juga. Jadi ya mungkin kalau dari kita sendiri ya bagaimana, jadi untuk pemerintah dan juga oligarki jangan bajak transisi energi kita dan jangan bajak undang-undang energi terbarukan kita. Jadi biarkan kita melakukan transisi energi yang benar-benar berkeadilan. Gitu aja sih dari kita, Pak. Oke, ya quotable. Badan. Ya, sudah lengkap, tapi saya mau tambahkan sedikit, mungkin penting, karena transisi energi mungkin sekarang kita masih berjuang, tapi perjuangan yang kita lakukan ini, transisi energi berkeadilan adalah demi masa depan generasi selanjutnya. Karena kita punya bonus demografi dan segala macam, harapannya yang kita lakukan ini, mungkin sekarang belum dirasakan, tapi bisa jadi generasi selanjutnya akan merasakan perjuangan yang kita lakukan ini. Oke, teman-teman, ini forum Walhi, Greenpeace, dan masyarakat yang menginginkan Indonesia tumbuh beradab bersama dengan lingkungan. BWM, tempat saya mengajar secara online, terus mengucapkan hal yang sama tuh. Jadi sekali lagi kita lagi sudah membicarakan tentang transisi energi. Dan untuk menghasilkan transisi itu kita memerlukan energi politik, itu intinya tuh. Dan itu yang akan kita buktikan nanti di hari-hari menjelang pemilihan presiden atau kampanye presiden. Selamat menikmati uraian dari BWM. Masih ada forum lain sesi berikutnya. Terima kasih.